Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah dan kembali ke akhirat. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un biasanya dikaitkan dengan kematian. Umumnya dikaitkan dengan kematian. Padahal sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah konsep yang sangat mendasar dan umum dalam semua aktivitas kita. Kemudian pertanyaan yang sederhananya, apakah memang yang semua ruh yang meninggal itu akan kembali kepada Allah? Sebenarnya merupakan sebuah jadi begini. Roh manusia itu dan termasuk juga yang lain itu memang roh manusia itu memang dari Allah, bagian ciptaan dari yang diciptakan sebagai bagian dari roh Allah. Jadi roh Allah jadi sumber manusia itu sumbernya dari roh Allah itu. Roh manusia itu dari roh Allah. Min ruhihi kan begitu. Nah, ketika ruh manusia diciptakan, maka terjadi pemisahan yang mendasar. Bahwasanya ketika diciptakan itu maka menjadi kholik dan makhluk. Maksudnya memang ruh kita itu dari ruh Allah. Namun ketika sudah diciptakan, maka menjadi dua hal yang berbeda, menjadi kholik dan makhluk. Maka ketika sudah menjadi kholik dan makhluk, menjadi mustahil antara kholik dan makhluk untuk disatukan kembali. Maksud disatukan, dileburkan atau penyatuan kembali. Nah, kemudian ruh itu masuklah ke dalam raga atau ke dalam jasad manusia. Setelah itu berproses, berhidup, beraktivitas, baik, buruk, dan sebagainya. Kemudian sampai akhir hayatnya meninggal dunia. Nah, apakah itu kembali kepada Allah atau tidak? Pada prinsipnya semua orang itu atau semua makhluk itu akan kembali kepada kekuasaan Allah. Tetapi banyak atau beberapa orang berpikir bahwasanya ruh kita itu akan kembali pada kemuliaan Allah. Maksudnya semacam karena ruh kita dari Allah, maka ruh itu akan kembali pada kemuliaan Allah. Atau bahkan ada orang yang berpikir tentang penyatuan peleburan antara ruh manusia dengan ruh Allah. Sederhananya sebenarnya begini. Tadi sudah saya katakan bahwasanya ketika Allah menciptakan ruh manusia dari ruhnya, maka sudah terjadi pembedaan antara makhluk dan kholik dan makhluk. Jadi ketika ada orang yang meninggal, sebenarnya sebagian dari mereka memang kembali kepada kemuliaan Allah. Tapi bukan kembali kepada penyatuan, tidak mungkin. Pada kemuliaan Allah itu maksudnya Allah memuliakan ruh itu. Tapi ada juga yang tidak kembali, gitu loh. Jadi begini, saya berbicara seperti ini, maksudnya saya melakukan pembicaraan seperti ini atau melakukan dialog dengan teman itu dalam kondisi sadar. Artinya apa? Yang berbicara ini sebenarnya adalah Ruhul Kudus, gitu loh. Karena kalau saya sedang tidur,
Walaupun saya hidup, saya tidak memiliki kesadaran sebagai manusia. Nah, kesadaran kita dalam beraktivitas, dalam berbicara, dalam perbuatan dan sebagainya, itu jadi bernilai atau dihitung nilainya. Apakah itu positif atau negatif, apakah itu menciptakan pahala atau menciptakan dosa. Nah, hitung-hitungan itulah yang kemudian menjadi neraca amal bagi ruh itu, gitu. Jadi yang diminta pertanggungjawaban Allah itu bukan jasad atau bukan ininya, bukan nafsu, bukan akal, tapi ruh. Karena kalau ruh pergi, yang lain nggak bisa ngapa-ngapain walaupun hidup, gitu. Ruhul hayati pamannya sedang tidur hidup, tapi akal nggak bisa mikir kalau ruhul kudusnya sedang pergi, gitu. Nah, jadi yang diminta pertanggungjawaban Allah itu adalah ruh kudusnya. Makanya kan seketika manusia akan diciptakan, ketika ruh akan ditiupkan kan disumpah dulu. Alastu birabbikum, bala syahidna. Itu yang disumpah ruh, bukan jasad. Nah, jadi ketika kita ada di dunia seperti sekarang ini, ruh itu dibungkus oleh daging. Ruh kita itu ada di dalam diri kita. Itu sama seperti konsepnya ayam, tulang dibungkus daging gitu loh. Nah, jadi ada dua jenis binatang, satu dagingnya di dalam, tulangnya di luar, satu lagi tulang di dalam, daging di luar. Kalau yang tulang di dalam daging di luar itu ayam, kalau yang tulang di luar daging di dalam itu udang. Nah, pada saat di dunia seperti sekarang ini, ruh kita ini dibungkus oleh raga, oleh jasad. Tetapi nanti kalau sudah di akhirat, itu terbalik. Jasad kita, fisik kita itu dibungkus oleh ruh sehingga abadi. Karena ruh itu adalah energi. Energi itu tidak mungkin akan hilang. Nah, kita dari Allah, apakah akan kembali kepada? Jawabannya sebagian iya, sebagian tidak. Kalau nilai neraca amal ibadahnya positif, maka kita akan kembali kepada kemuliaan Allah, bukan kepada Allahnya, tapi pada kemuliaannya, bisa berupa kenikmatan surga. Itu. Nah, kemudian kalau ya kita nilai amal ibadahnya kurang, ya jangan berharap bisa kembali pada kemuliaan Allah. Gitu. Nah, seperti halnya begini logikanya. Kita lahir dari ibu, dari orang tua, umpamanya dari kampung mana gitu. Kemudian kita pergilah merantau, katakanlah ke Bandung. Itu umpamanya dari Surabaya ke Bandung. Nah, pada saat mudik, kembalilah ke Surabaya. Kembalinya dari Bandung ke Surabaya itu bukan dalam makna kembali ke dalam perut ibu. Tidak mungkin, karena sudah jadi dua entitas yang berbeda, anak dan ibu dan anak. Kembalinya orang yang merantau dari Bandung ke Surabaya itu, makna kembalinya adalah kembali kepada kemuliaan orang tua. Maksudnya ya, orang tua punya rumah, silahkan masuk, ada kamarnya, silahkan istirahat, terus berbagi bahagia dengan orang tua. Nah, begitu. Berbeda ketika anak itu umpamanya diputus, dimurkai, tidak boleh kembali, itu kan terlantar. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau ruh itu mampu membawa raga ini menjadi taat beribadah kepada Allah, maka nanti pada giliran hitung-hitungannya pamannya positif, langsung aman, bisa kembali kepada kemuliaan Allah. Tapi bukan pada penyatuan ya. Tidak ada penyatuan antara Khalik dan makhluk, karena dua entitas yang berbeda gitu. Tapi kalau ketika kita hidup di dunia ini ternyata nilainya minus, maka tidak akan bisa kembali gitu loh, terlantar di langit dunia gitu. Makanya kalau saudara temanku melihat ada ruh yang gentayangan, itu asli ruhnya memang sebenarnya, karena jin itu tidak menggoda orang yang sudah meninggal. Itu roh asli yang minta doa sebenarnya. Dia mencari serpihan-serpihan doa gitu, untuk bisa menjadi bahan tiket supaya dia bisa punya tiket kembali ke langit. Dan dia karena mentok, dia di langit bumi aja dia mentok. Itu untuk orang-orang yang pahalanya kurang, amal ibadahnya kurang, itu tauhidnya rusak, itu begitu. Jadi oleh karena itu mari kita tingkatkan iman dan amal soleh. Semoga kita di dunia ini bisa beramal ibadah dengan
sempurna, menjadikan kita bisa kembali kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu maksudnya sederhana menurut saya adalah dari Allah dan kita akan kembali ke akhirat gitu. Bisa kepada kemuliaan, bisa kepada kehinaan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.